seluruh umat Keuskupan Bogor yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai sejahtera beserta kita. Saya mau memberitahukan dan mengajak Anda sekalian untuk berdoa bagi 4 jubilaris kita, Imam Fransiskus Saverius Suyono, Justinus Dwi Karyanto, Agustinus Herman Yosef Sudarto, dan Tarsisius Puryatno. Mereka adalah imam-imam yang berkarya di keuskupan kita, dan mereka adalah imam keuskupan yang merayakan 25 tahun hidup imamat mereka. Nah, kini di tahun yang ke-25 ini kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karunia imamat ini untuk mereka, dan terutama atas kesetiaan Tuhan mendampingi mereka sehingga mereka tetap setia sebagai imam Tuhan hingga ke-25 tahun ini. Kepada Romo berempat saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para Romo untuk menjalankan tugas imamat ini dalam keuskupan kita. Mari kita berjalan bersama, mari kita pikul bersama macam-macam hal yang harus kita sampaikan, harus kita wartakan, harus kita kerjakan bagi kepentingan umat kita. Dan mari kita bertekad bahwa melalui karya pelayanan kita, melalui karya pelayanan sakramental dan pelayanan-pelayanan yang lainnya, umat kita diantar untuk semakin percaya bahwa Yesus Kristuslah Sang Penyelamat bagi kita sekalian. Saya ucapkan sekali lagi profisiat untuk perayaan 25 tahun ini. Tuhan memberkati. Bapak Uskup, para pastor, frater, suster, bruder, dan seluruh umat yang terkasih. Dalam rangka ulang tahun Tabisan Presbiterat yang ke-25, bagi para pastor yang merayakan, Pastor Dwi, Pastor Darto, dan Pastor Yono, kami pengurus Unio, beserta seluruh rekan-rekan pastor Diosesan Keuskupan Bogor, mengucapkan selamat Tabisan Presbiterat yang ke-25. Semoga para pastor selalu kuat dalam panggilan, selalu sehat dalam karya, dan selalu bersemangat dalam melayani umat beriman di Keuskupan Bogor. Semoga peranan para pastor menginspirasi kita semua supaya tetap semangat di dalam karya-karya yang Tuhan percayakan kepada para pastor dan juga seluruh rekan-rekan imam Diosesan Keuskupan Bogor. Saya dibesarkan di kampung, orang tua saya keduanya petani, dan saya mengalami sejak saya kecil, praktis orang tua saya bukan keluarga yang harmonis. Orang tua saya juga belum beragama Katolik. Bapak, kalau mau dikatakan, mengikuti aliran kejawen, tepatnya Pangestu. Mereka baru menjadi Katolik ketika usia tua. Berkaitan dengan saya sendiri, karena lingkungan di desa itu sebagian besar warganya beragama Katolik, kelihatannya itu menjadi titik awal saya untuk masuk ke Katolikan. Dan saya menerima baptis di sekitar kelas 6 SD. Sembilan bersaudara itu, 2 sudah meninggal, bahkan sebelum saya lahir. Lalu 1 menjadi bruder FIC, sekarang sudah meninggal. 1 menjadi suster CB. Boleh dikatakan mereka itu membentuk dan membesarkan saya hingga menjadi seperti sekarang ini, dengan kondisi mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Dan karena saya sebagai anak bungsu, mau dikatakan beruntung, barangkali beruntung, mau dikatakan kurang beruntung, bisa juga kurang beruntung. Kurang beruntungnya apa? Karena seringkali saya harus menggunakan barang-barang bekas dari kakak saya. Beruntungnya, karena mereka sudah besar-besar, maka saya menjadi pusat perhatian. Sayang dalam arti bahwa apa yang menjadi kebutuhan saya mereka penuhi. Salah satu kakak dari Romo Yono
yang tinggal di Ganjuran, Bantul. Saya ucapkan selamat merayakan pesta imamat yang ke-25. Semoga Tuhan memberkati dan menjadi gembala yang baik, dicintai oleh domba-dombanya. Tuhan memberkati. Amin. Kenapa belajar kemandirian? Karena saya harus pindah dari kampung halaman mengikuti kakak yang berada di Ganjuran, Bantul. Lalu satu lagi di daerah Cengkiran namanya. Dan apa yang saya lakukan di sana bersama dengan kakak yang di Ganjuran ini, di daerah Bantul ini juga, saya membantu keseharian di dalam rumah tangga. Itu satu hal. Kemudian saya pun di situ mulai belajar juga untuk belajar hidup menggereja. Karena saya juga terlibat menjadi seorang misdinar. Halo, salam sehat, salam sejahtera, berkah dalam kepada para romo yang berulang tahun ke-25 Pesta Perak Tahbisan Presbiterat. Romo Fransiskus Saverius Suyono, Romo Justinus Dwi Karyanto, dan Romo Ahaye Sudarto. Terima kasih banyak pelayanan para romo yang sudah bergabung, mewarnai, melengkapi, menggarami dalam pelayanan di Keuskupan Sufragan Bogor. Semoga tetap loyal dalam pelayanan di Keuskupan Bogor dan juga siap untuk melayani Gereja Katolik Roma yang universal dimanapun nanti romo semua ditugaskan. Tetap semangat, maju terus, dan tetap sehat tentunya. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Setelah selesai pendidikan SMP, saya boleh katakan kembali ke kampung halaman, ke Muntilan. Saya masuk ke SPG Panlit. Dan saya bersyukur saya boleh mengalami dan mengenyam pendidikan di Panlit dengan semboyan api Panlit yang menyebar kemana-mana. Dan itu yang saya alami juga. Kenapa usia di Panlit ini menjadi masa pengembelengan bagi saya. Tetapi namanya juga usia SMA, usia SPG, boleh dikatakan menjadi usia bandel. Dan ada satu pengalaman yang memang sampai sekarang mau tidak mau teringat bagi saya, yakni ketika entah mengapa malam itu hampir sebagian besar teman-teman saya keluar nonton film di bioskop. Kebetulan judul filmnya itu saya juga masih ingat, Montir-Montir Cantik. Dan sialnya, karena banyak yang keluar, rupa-rupanya gampang ketahuan. Tapi ternyata pagi harinya, semua yang keluar malam itu dipanggil dan kemudian harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua guru. Memang kalau mau dikatakan pengen menjadi guru, barangkali juga tidak persis. Tapi lebih karena keterbatasan biaya tadi itu, mau tidak mau harus dijalani. Tapi akhirnya saya berpikir, rupa-rupanya entah disadari atau tidak, pendidikan di SPG itu menggembleng saya untuk menjadi seorang guru. Guru dalam pengertian luas, bisa juga sebagai pewarta. Di SPG kelihatannya mulai intensif. Kenapa? Karena aktivitas kehidupan menggereja itu semakin banyak, apalagi bekal-bekal menjadi seorang guru. Alangkah lengkapnya kalau kemudian saya menjadi seorang pastor yang belum ada di tengah-tengah keluarga. Maka kemudian setelah selesai pendidikan di Panlit, saya pribadi memutuskan untuk masuk ke Seminari Menengah Mertoyudan. Ketika saya sampaikan ke orang tua, karena maklum orang tua kan tidak punya anak yang jadi pastor, kecuali bruder suster, yang pasti mungkin karena saya anak bungsu, mereka kurang setuju. Padahal salah satu syarat untuk masuk seminari menengah, yakni ada surat pernyataan dari orang tua
tidak keberatan anaknya masuk seminari. Saya hanya mengatakan, Pak, tolong tanda tangani surat ini, dan surat ini akan dipakai untuk melanjutkan sekolah. Tanpa diberitahukan mau melanjutkan sekolah kemana. Nah, memang akhirnya saya pun juga bertanya, Pak, kenapa saya nggak boleh masuk seminari? Jawabannya enteng, saya kan juga pengen cucu dari kamu. Dengan berat hati, orang tua toh akhirnya merestui dan membiarkan saya untuk masuk ke seminari. Selamat ulang tahun Tapisan Berserap yang ke-25 untuk Yano. Semoga diberikan rahmat, kesehatan, diberikan karunia hikmat dan kebijaksanaan di dalam tugas karya pengembalaan, dan juga menanggapi panggilannya diberikan karunia kesehatan dan juga berkatnya senantiasa menyertai di dalam panggilannya. Tuhan memberkati. Pilihan saya yang pertama memang mau masuk ke tarekat Yesuit, dan ternyata saya tidak lolos di sana. Kemudian saya mencoba bertanya bagaimana kalau masuk ke Keuskupan Agung Semarang, dan ternyata diminta untuk berpikir ulang terlebih dahulu. Yang saya tahu pada waktu itu Keuskupan Bogor masih sangat sedikit imamnya. Saya bahkan tidak tahu Keuskupan Bogor itu letaknya di mana, bagaimana harus menuju ke sana dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu bahwa jumlah imamnya belum banyak, peluang untuk diterima cukup besar. Kemudian saya menghubungi rektor seminari waktu itu, yakni Monsignor Geise, yang menjadi uskup pertama Keuskupan Bogor. Dan ketika saya bertanya kapan mau dites, ternyata rektor seminari mengatakan tidak ada tes. Terlibat dalam dunia pendidikan memang sudah sejak awal. Begitu selesai ditahbiskan, saya sempat di paroki katedral selama 1 tahun, tapi kemudian mengajar dan menjadi staf seminari selama kurang lebih 4 tahun. Tapi sambil menjadi sekretaris keuskupan, saya juga diminta untuk menjadi bendahara Yayasan Madiwana. Dan kemudian ketika ditugaskan berikutnya di Yayasan Madiwana secara full time, karena kalau menjadi ketua mau tidak mau harus full time, maka saya pindah ke Sukabumi, sekaligus juga sedikit membantu tugas-tugas di paroki. Di yayasan pendidikan ini, di Madiwana, saya juga kalau mau dikatakan kaget, pasti tidak, karena sudah diawali dengan tugas-tugas sebagai bendahara. Belum lagi kalau melihat latar belakang pendidikan, saya dibesarkan di SPK Vanlit, berarti dunia pendidikan juga tidak terlalu asik. Kemudian pernah bertugas di Seminari Menengah Stella Maris sebagai staf di sana, berarti juga terlibat dalam dunia pendidikan. Tapi sekarang ini ketika bertugas di Madiwana, mau tidak mau saya pun juga dihadapkan dengan berbagai macam situasi, baik itu internal gereja karena Yayasan Madiwana milik keuskupan, tapi mau tidak mau juga bersentuhan dengan instansi yang di luar kegerejaan. Maka kembali lagi saya bersyukur di situ, selain dibekali di SPK Vanlit, kebetulan sebelum bertugas di Yayasan Madiwana, saya pun kan kuliah di manajemen sistem informasi. Nah itu kan juga memberikan bekal banyak. Rupa-rupanya sang bapak saya, maksud saya, itu terkagum-kagum dengan seorang guru. Kebetulan namanya Suyono juga namanya. Lalu karena terkagum-kagum dengan seorang guru ini, kelihatannya beliau ingin supaya anaknya pun entah mengambil nama itu sekurang-kurangnya atau bahkan menjadi seorang guru. Dan ternyata jalan hidup saya memang rupa-rupanya arahnya ke sana. Mulai dari pendidikan di SPK Vanlit, kemudian juga nyambung ke tugas-tugas yang berikutnya. Nah, maka dalam bayangan saya, barangkali ini memang jalan supaya keinginan dan harapan supaya anaknya menjadi seorang guru dalam arti yang luas. Dan saya nggak tahu entah ini namanya apa. Setelah 25 tahun, kemudian saya ditugaskan di Paroki Cinere. Terus terang, waktu itu saya juga terkejut kenapa bisa seperti itu. Tapi di sisi yang lain,
saya justru malah harus bersyukur. Kenapa? Karena saya memasuki tempat tugas yang tidak asing. Ada Romo Thomas yang sudah sekitar 1 tahun sebelumnya. Kebetulan saya juga kemudian mendapatkan teman baru lagi, Romo Nanang yang juga putra paroki. Tapi saya harus belajar di sisi yang lain. Kenapa? Sekian lama saya tidak terlibat dalam tugas di paroki, tapi kemudian sekarang saya harus bertugas di paroki. Banyak hal yang sudah saya lupakan, dan bersama dengan mereka lah, maka sekarang ini saya bertugas di paroki ini. Ketika kami hidup bersama-sama di paroki ini, Santo Matias Cinere, saya bisa melihat dan saya bisa belajar dengan baik bagaimana mengenai sikap hidup beliau. Yang pertama, tidak lain adalah beliau orang yang mempunyai prinsip yang tegas. Prinsipnya itu bukan untuk memaksakan kehendak atau otoriter, tapi tentu saja didasarkan atas hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kebaikan umat yang digembalakannya. Sistem kerja beliau itu sangat sistematis. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat atau mengenal lebih dekat lagi, beliau adalah orang yang cukup lucu juga, karena seringkali kami atau terlebih lagi Romo Nanang ini seringkali menjadi satu titik yang membuat kami tertawa, karena beliau dengan komentar-komentar yang sangat sederhana tapi membuat suasana menjadi sangat cair. Saya ingin mengucapkan selamat pesta perak tahbisan presbiterat untuk Romo Suyono. Tetap menjadi Romo Yono seperti itu, yang mempunyai prinsip yang sistematis tetapi juga penuh dengan canda dan tawa. Selalu sehat, selalu sukacita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, semoga damai dan kebaikan Tuhan senantiasa bersama dengan Anda sekalian. Hari ini kita mau bersama-sama mensyukuri rahmat tahbisan imamat pastor paroki kita yang tercinta, Pastor Fransiskus Saverius Suyono yang ke-25 tahun. Saya sebagai pastor vikaris sekaligus rekan seperjalanan beliau di paroki ini mempunyai kesan bahwa beliau mempunyai 3 keutamaan hidup yang terwakilkan dengan 3M. Pertama, meneguhkan iman. Kedua, membangun persaudaraan. Dan yang ketiga, menjiwai pelayanan. Meneguhkan iman muncul ketika beliau dengan rendah hati dan selalu terbuka bagi siapapun yang hendak bertemu untuk meminta pencerahan dan juga dukungan doa. Dan yang kedua, mau membangun persaudaraan karena beliau dengan rendah hati mau senantiasa berbagi tawa dan canda, bahkan siap dibully oleh kami rekan-rekannya di paroki ini, dan juga mau senantiasa membangun persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang ketiga, pengalamannya yang beraneka ragam yang dibagikan dalam banyak kesempatan formal maupun informal menandaskan bahwa beliau menjiwai pelayanannya bahkan hingga sampai di usia 25 tahun ini. Saya sebagai pribadi mengucapkan selamat berpesta perak ke Romo Suyono. Semoga sehat selalu, dianugerahkan kebijaksanaan dalam karya pelayanan sebagai imam. Tuhan memberkati Romo dan setiap karyanya. Mari kita makan-makan. Tuhan memberkati. Nah, kenapa saya memilih moto itu? Saya sendiri menyadari, dan dalam pemahaman saya, yang namanya panggilan, apalagi panggilan khusus menjadi imam, bruder, dan suster, pertama-tama itu bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, bukan kita yang memilih panggilan, tetapi justru Tuhan itu yang memilih kita untuk menjadi pengikutnya, tapi sekaligus juga menjalankan tugas perutusan yang diharapkan dijalankan dengan sepenuh hati oleh kita semua, sesuai dengan panggilan yang kita pilih dan kita putuskan. Kok sepertinya baru kemarin, tahu-tahu sudah 25. 25 ya memang akhirnya relatif sekali, bisa terasa panjang, bisa juga terasa singkat. Tetapi
Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup kita, perjalanan panggilan dan perutusan itu. Maka bagi saya selama ini, bagaimanapun saya sudah memutuskan untuk memilih jalan panggilan tertentu. Karena sudah memilih, maka seharusnya tidak ada kata mundur. Kalau kita bisa menikmati semuanya itu, akhirnya semuanya akan lancar mengalir, semuanya akan teratasi. Dan akhirnya ya disyukuri. Jadi waktu ternyata juga memang menjadi sangat relatif, bisa terasa panjang, bisa terasa singkat, tetapi yang penting tetap kita nikmati. Ada istilah Jawa yang menyebutkan demikian. Madeg pendito ratu. Artinya apa? Kalau sudah di usia tertentu, seharusnya itu kalau mau dilengkapi lagi, nyingkur kadonyan, golek kaswargan. Nyingkur kadonyan itu artinya apa? Sudah tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi, dan kemudian lebih fokus bagaimana mencari bekal harta untuk kehidupan surgawi nanti. Nah, kelihatannya itu yang harus mulai saya pikirkan. Walaupun nyingkur kadonyan, meninggalkan keduniawian itu memang berat. Berarti kembali lagi, ya memikirkan bagaimana untuk semakin menghayati panggilan, semakin menseriusi, jangan sampai nanti terjadi apa yang disebut sebagai post power syndrome. Nah, maka itu menjadi PR bagi saya, bagaimana moto yang sudah saya pilih, menjalani semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, tetap saya jalankan sampai dengan panggilan itu berhenti dengan sendirinya. Bersyukur bahwa saya boleh dipanggil menjadi imam, bersyukur bahwa saya boleh berkarya di Keuskupan Bogor dengan segala dinamika yang ada. Biasanya kami para imam akan dirayakan bersama tingkat keuskupan pada usia tahbisan 25. Bagi saya pribadi, kalau sudah seperti ini, kondisi seperti ini, kita perlu melihat semuanya itu dalam rangka, kembali lagi, rangka penyelenggaraan ilahi. Pasti setiap peristiwa, sepahit apapun dalam kehidupan, pasti Tuhan mau berbicara sesuatu di sana. Yang menjadi tugas kita adalah mengambil hikmah dari peristiwa itu, bukan malah menyesali dan mengeluh dan lain sebagainya. Kita bisa mengatakan kalau mengutip beberapa bahasa Alkitab, bahwa pertama segala sesuatu ada waktunya. Ada masa pandemi, nanti pasti ada juga masa ketika kita melalui semuanya itu. Melalui seperti apa kita nggak tahu persis. Kemudian juga kita bisa melihat dengan kondisi sekarang ini, bahwa kembali lagi kalau mengutip bahasa Alkitab, bahwa Tuhan itu kalaupun toh disebutkan mencobai, tidak akan mencobai melebihi batas kekuatan kita. Dan dari situ, maka tetap saya bersyukur kembali lagi, bahwa saya boleh dipanggil, saya boleh menjalani tugas panggilan dan perutusan itu, dan sampai sekarang itu betul-betul saya tidak menyesal, saya masih menikmati, dan pasti akan tetap menikmati sampai akhir hayat. Romo Yono terkasih, Provisiat atas ulang tahun tahbisan Presbiterat yang ke-25. Semoga Romo semakin bersemangat, semakin mantap, semakin penuh sukacita di dalam menggembalakan umat paroki Santo Matias Cinere. Tuhan memberkati. Romo Yono kepareng derek mangayu bagyo pesta perak imamat, mugi Romo sang saya setya lan sang saya tuhu dumateng Gusti Yesus Kristus. Berkah dalem, matur nuwun. Romo Yono, selamat ulang tahun imamat yang ke-25. Semoga selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan menjadi berkat bagi umat paroki Santo Matias Cinere. Tuhan memberkati. Pak Romo Suyono, selamat ulang tahun pesta perak. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Romo bisa lancar melaksanakan tugas pelayanannya dari keluarga RT Suprapto. Salam dan hormat. WKRI Santo Matias mengucapkan selamat merayakan pesta perak tahbisan imamat untuk Romo Yono. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun imamat Romo Yono. Selamat ulang tahun imamat Romo Yono. Selamat ulang tahun imamat Romo Yono. Selamat ulang tahun imamat Romo Yono.
Selamat ulang tahun Imamat ke-25 Romo Yono. Halo Romo Yono. Selamat ulang tahun Imamat Romo Yono. Selamat ulang tahun Imamat untuk Romo Yono. Selamat ulang tahun Imamat Romo Yono. Halo Romo Yono. Selamat ulang tahun Imamat Romo Yono. Selamat ulang tahun Imamat buat Romo Yono yang ke-25 tahun. Semoga seluruh yang disemogakan dapat segera terwujud, dan juga semoga selalu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih juga Romo atas segala bimbingan dan juga supportnya untuk kami teman-teman Misdinar. Sekali lagi selamat untuk ulang tahun Imamatnya yang ke-25. Semoga seluruh karya paran Romo senantiasa dilancarkan dan Romo selalu dalam perlindungan Tuhan. Romo Yono Provisiat atas tabisan Imamat yang ke-25. Tuhan memberkati. Selamat Pesta Perak Imamat Romo Yono. Terima kasih atas pengabdian, kesetiaan, dan pelayanan kepada gereja. Terima kasih sudah menjadi Mbah Romo kami. Salam sehat selalu. Provisiat Romo Yono.